Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau kita akan membahas tentang rangkaian kombinasional dengan jenis komparator, multiplexer, dan demultiplexer. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa rangkaian kombinasional untuk rangkaian aritmatika itu terdiri dari dua macam. Kalau kalian ingat ya, ada rangkaian penjumlahan yang biasa disebut adder, kemudian ada rangkaian pengurang yang biasa disebut subtraktor. Masing-masing rangkaian tersebut juga memiliki jenis. Yang pertama, adder itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada half adder dan full adder. Kemudian untuk subtraktor pun sama, ada half subtraktor dan full subtraktor. Nah, selain adder dan subtraktor, kita nanti akan membahas tentang komparator. Apa sih yang dimaksud rangkaian komparator, kemudian multiplexer dan demultiplexer, encoder dan decoder. Namun pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau saya akan menyampaikan tentang komparator dan multiplexer demultiplexer. Pada dasarnya rangkaian kombinasional itu di pasaran terbentuk atau dibentuk dengan IC digital. Jadi kalau kalian mencari rangkaian komparator, multiplexer itu udah terbentuk dalam suatu IC digital. Nah, penekanan pada rangkaian kombinasional itu pada sifat input, output, dan fungsi saja. Kita mulai ke materi pertama, yaitu komparator. Komparator itu pada dasarnya merupakan rangkaian komparasi atau suatu rangkaian pembanding. Nah, komparator itu terdiri dari dua jenis juga. Pertama ada non-equality komparator dan ada equality komparator. Nah, kalau non-equality komparator ini, rangkaian logika ini memberikan keadaan keluaran atau keadaan output tinggi atau nilainya 1 jika keadaan masukan-masukan berbeda. Kalau kalian perhatikan pernyataan ini sebetulnya sesuai dengan pernyataan dari gerbang XOR. Jadi, rangkaian komparator itu dapat diimplementasikan dengan gerbang XOR. Nah, untuk membuktikan suatu rangkaian komparator, kita bisa menggunakan dua persamaan, yaitu pertama persamaan sum of product atau SOP, atau biasanya minterm atau suku min. Kemudian ada lagi POS atau product of sum atau maxterm atau suku max. Nah, di sini SOP-nya itu menggunakan minterm 1 dan 2. Kemudian untuk POS kita menggunakan maxterm 0 dan 3. Namun pada pembahasan kali ini kita cukup membuktikan dengan SOP saja. Kebanyakan orang itu menggunakan rangkaian SOP karena dianggap penyederhanaannya lebih mudah dibanding dengan POS. Nah, kalau kalian kurang yakin dengan pernyataan saya, nanti silahkan coba buktikan dengan persamaan POS sendiri ya. Nah, saya akan memberikan contohnya di persamaan SOP saja. Di sini sudah saya buatkan tabel kebenaran untuk membuktikan rangkaian komparator melalui persamaan SOP. Ada variabel A, B, kemudian A0, B0, A0 kali B, dan A kali B0. Ini harusnya A ya, ini saya salah. Kemudian ini X-nya untuk output. Coba kita telah A satu-satu. Ini A-nya 0, maka not A-nya bisa ditulis 1. Kemudian ini B-nya 0, maka B0-nya bisa ditulis 1. Kemudian untuk A0 kali B. A0-nya ini 1, kalikan B-nya ini 0. 0 kali 1 hasilnya adalah 0. Kemudian A kali B0. A-nya itu 0, B0-nya itu 1. 0 kali 1 hasilnya tetap 0. Aduh, 0-nya jelek banget. Kemudian untuk outputnya itu X itu kita lihat dari persamaan SOP. X sama dengan A0 kali B ditambah A kali B0. Berarti tinggal menjumlahkan dua variabel ini saja ya. 0 ditambah 0 hasilnya sama dengan 0. Kemudian
Kita coba. A-nya 0, maka A0-nya di sini 1. Kemudian ini B-nya 1, B0-nya berarti kebalikannya adalah 0. Terus A0 B, A-nya 1 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian A kali B0, A kali B0, A-nya itu 0, B0-nya itu 0. 0 kali 0 adalah, maaf. A kali B0, A-nya itu 0, B0-nya itu 0, berarti tetap 0. Bentar, ini saya salah nggak ya? A-nya 0, berarti A0-nya 1. B-nya 1, A0-nya 0. A0 1 kali B. 1 kali 1, oh ya maaf, ini saya salah. Ini saya ulang kembali. A0 kali B. A0-nya itu 1, B-nya 1. Berarti ini 1. Ini A kali B0. A-nya itu 0, B0-nya itu 0, berarti 0. Kemudian untuk X-nya adalah ini ditambah ini, berarti 1. Selanjutnya A-nya 1, A0-nya berarti 0. Kemudian B0-nya adalah 1. A kali B0, A0 kali B0, 0, 0. A kali B0, A-nya 1, B-nya 1, B0-nya 1, berarti ini 1. 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Kemudian ini berarti tetap 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Berarti ini juga 0. Ini 0. Ini hasilnya 0. Nah, kalau kita perhatikan dari hasil outputnya ini, betul tidak dengan pernyataan ini? Atau relate tidak dengan pernyataan ini? Yang memberikan keadaan keluaran tinggi jika keadaan masukannya berbeda. Berarti ini keluarannya bernilai 1 ketika masukannya berbeda. Masukannya berbeda 1, 0, 0, 1. Atau masukannya AB-nya 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Berarti terbukti ya bahwa ini adalah gerbang XOR. Nanti kalian coba buktikan menggunakan persamaan POS. Apakah sama dengan pernyataan di atas. Kemudian dapat kita gambarkan, sebetulnya kalau dapat kita gambarkan dari tabel kebenaran ini, sebetulnya kalau gerbang logika XOR itu sudah ada ya, simbolnya tuh seperti ini. X, ini A, ini B. Sebetulnya sudah ada seperti ini, tapi kalau mau kita jabarkan berdasarkan tabel kebenaran ini, bisa kita jabarkan seperti ini. Kemudian ini gerbang N. Terus ini A2 tadi ada A dan A0. Terus N-nya ada 2. Keluaran dari N. Ini membentuk gerbang. Maaf ya, saya membuat gerbang OR-nya jelek sekali. A0-nya itu masuk ke ini. Kemudian ini B. Ini percabangan lewat ini seperti ini. B-nya ini ke sini. Ini B1-nya itu masuk ke sini. Nah, sebetulnya bisa digambarkan seperti ini, gerbang logika XOR.
Tapi kalau lebih simpel adalah seperti ini. Ini ya. Nah, selanjutnya ada eh, komparator yang jenisnya equality komparator. Nah, kebalikan dari non-equality komparator, equality komparator itu dia akan memberikan keadaan keluaran tinggi atau outputnya bernilai 1 jika masukan-masukannya sama. Nah, kalau pernyataan ini juga kalian perhatikan, ini sama dengan pernyataan untuk gerbang XNOR. Maka rangkaian equality komparator dapat diimplementasikan menggunakan gerbang XNOR. Pembuktiannya pun sama dengan equality non-equality komparator, yaitu menggunakan SOP dan POS. Bedanya kalau kalian perhatikan, untuk equality komparator itu sebetulnya kebalikan dari non-equality. Kalau SOP-nya dia min-termnya tuh 0,3, kalau non-equality itu 1,2. Sedangkan kalau POS-nya untuk equality itu 1,2, kalau non-equality itu 0,3. Kalau kalian perhatikannya. Nah, coba kita buktikan. Not A-nya berarti nilainya 1. Terus kemudian not B-nya itu 1. A kali B 0. Not A kali not B 1. 1 ditambah 0, 1. Kemudian coba ini. Not A-nya itu 0 berarti 1. B-nya 1 berarti 0. Kemudian A kali B 0. Not A kali not B 0. Ini dijumlah juga 0. Kemudian not A-nya berarti ini 0. B-nya, not B-nya itu berarti 1. A kali B 0. Not A kali not B berarti 0. Ini 0. Terus selanjutnya ini 1 berarti 0. Ini juga 0. A kali B. 1 kali 1, 1. Not A kali not B. 0. 1 ditambah 0 adalah 1. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, inputan bernilai 1 saat masukannya sama. Nih, kita lihat masukannya 0, 0, 1, 1. Kemudian 1, 1, 0, 0. Dia nilainya 1. Berarti terbukti ya bahwa equality comparator itu bisa menggunakan gerbang XNOR. Dan SOP-nya terbukti. Gambarnya nanti coba dikerjakan sendiri. Selanjutnya ada magnitude komparator. Magnitude komparator itu merupakan rangkaian pembanding yang outputnya terdiri dari 3 jenis. Misalnya ini. Kalau kalian perhatikan dari gambarnya, itu terdiri dari 3 output ya, hasil dari itu. Bahwa C sama dengan not A kali B, seharusnya nilai A lebih kecil daripada nilai B. Kemudian kalau ini D sama dengan not A kali B plus A kali not B dinotkan. Maka hasilnya harusnya A sama dengan B, nilai A. Terus selanjutnya E sama dengan A kali not B. Maka nilainya A seharusnya kurang dari B. Nah, ini bisa dituliskan tabel kebenarannya. Nanti coba dibuktikan dengan tabel kebenarannya. Apakah betul bahwa implementasi dari gerbang logika itu menghasilkan output yang memiliki karakteristik seperti ini. Oke. Coba di mana ya? Di sini. Coba kita buat tabel kebenarannya. Input A, B,
output A dari B, kemudian ada A kurang dari B, dan ada A sama dengan B. Ini coba kita kombinasinya. Karena ada 2 input, maka kombinasinya pasti 4. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Coba 0, 0 input A0, B0. Untuk yang C terlebih dahulu. Misalnya ini masukannya 0, berarti ini keluarannya adalah 1. Disimpan dulu di sini 1. Kemudian B ini 0, masuk ke sini. 1 dikali 0, hasilnya adalah 0. Berarti ini 0. Kemudian coba dengan kombinasi 0, 1, coba 0 masuk ke sini berubah menjadi 1, 1 di sini. Kemudian B-nya 1, B-nya 1 masuk ke sini. 1 dikali 1, maka hasilnya adalah 1. Untuk kombinasi selanjutnya, 1 masuk ke sini menjadi 0, kemudian B-nya itu 0, 0 di sini 0, 0 dikali 0, maka C-nya hasilnya adalah 0. Coba 1. Sekarang yang terakhir. 1, 1. 1, ini masuk 1, berarti 1, 0, 1, berarti hasilnya tetap 0. Nah, coba kita perhatikan dari ini, nilai C-nya itu harusnya A lebih kecil dari B ketika dia menghasilkan output 1. A lebih kecil dari B. Betul ya, terbukti ya bahwa 0 lebih kecil dari 1, maka outputnya itu terbukti menghasilkan 1. Nah, ini nanti coba dikerjakan juga atau diulik sendiri. Kalau A-nya itu 0, berarti 0 masuk ke sini ya. A-nya itu 0, masuk ke sini 0. Kemudian B-nya itu 0, masuk ke sini 1. 1 dikali 0 berarti hasilnya 0. Di sini adalah 0. Kemudian A0, A-nya 0, masuk ke sini 0, disimpan dulu di sini. B-nya itu 1. 1 keluar di not, berarti 0, 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Terus, selanjutnya A-nya 1. A-nya 1 simpan di sini, B-nya adalah 0. 0 masuk 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Berarti ini pasti 0. Nah, coba. Dia menghasilkan nilai 1 ketika A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Berarti terbukti ya. Ini terbukti, ini terbukti. Selanjutnya yang ini kalau diperhatikan, ini A-nya 0, masuk ke sini 1, B-nya itu 0, masuk ke sini 1 kali 0, 0. 1 kali 1, berarti ini 1, nanti dicek lagi 0, 0, 1. A sama dengan B, A sama dengan B, A sama dengan B, berarti terbukti, terbukti. Itu cara pembuktiannya seperti itu, magnitude komparator. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya adalah multiplexer. Multiplexer itu pada dasarnya adalah rangkaian penyeleksi data. Jadi, rangkaian penyeleksi data ini adalah terdiri dari saklar atau merupakan rangkaian kombinasi yang menyeleksi satu dari sekian banyak informasi biner dan hanya menghasilkan satu garis output atau data selector. Yang dimaksud data selector adalah ini, S1, S2. Ini prinsipnya hampir mirip dengan saklar, jadi dia nanti yang mengkondisikan bahwa
inputan mana yang akan dikeluarkan sebagai outputan. Nah, biasanya jumlah MUX itu sebutan untuk rangkaian multiplexer. Biasanya disebut dengan MUX. Nah, itu 2 pangkat N. Kalau misalnya selektornya ada 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4. Inputnya pasti ada 4. Kalau selektornya ada 3, maka inputannya ada 8. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Perangkat yang melakukan proses multiplexing disebut juga transceiver. Transceiver. Nah, pada rangkaian multiplexer, untuk mengetahui output Y mana yang akan dikeluarkan dari kombinasi data selektor ini. Jadi gini, kan ada data selektor ini, kombinasi inputan data selektor 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini nanti kombinasi ini yang akan menentukan output mana yang akan keluar. Nah, coba kita analisis. Sebetulnya kan ini ada 4 inputan. I0, I1, I2, I3. Kalau kita representasikan ke dalam bentuk desimal, ini kan sama aja dengan 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2, 3 ini untuk kita menentukan output mana. Berarti ini kan ada S0 dan S1. Nah, S0 dan S1 berarti ini dimulai dari 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini digunakan untuk pengali dan penentu garis seleksi mana yang akan mengeluarkan output. Jadi kita coba ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali kombinasi inputan S0-nya itu 0, berarti 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ini ada 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 ditambah 0 maka adalah 0. Yang mana output, yang mana input yang mempresentasikan 0, yaitu I0. Berarti ini nanti yang akan keluar adalah I0. Ini I0 ya. I0. Kemudian selanjutnya 1 kali 1, ini hasilnya adalah 1. 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 ditambah 2 maka 0 ditambah 2. 1 ditambah 0 maka hasilnya adalah I1. Selanjutnya 1 dikali 0 ini 0. Kemudian 2 dikali 1 adalah 2. 2 ditambah 0 maka ini yang akan keluar outputnya berdasarkan inputan I2. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 1, 2. Ini dijumlah. Maka ini 3. Maka yang akan diteruskan ke output, inputnya adalah I3. Nah, kita sudah dapat menentukan output mana berdasarkan kombinasi data selektor. Selanjutnya, untuk merepresentasikan tabel kebenaran ini ke dalam fungsi boolean, kita bisa lihat ya. Nah, biasanya kita menggunakan suku min. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa suku min itu lebih banyak digunakan oleh orang-orang karena proses penyederhanaannya lebih mudah dibanding suku max. Maka di sini kita menggunakan suku min. Suku min itu memiliki ketentuan bahwa kalau dia bernilai 1, maka dia tetap 1. Kalau 1 itu berarti nanti tetap, ditulisnya tetap S0 atau S1. Kalau dia S0, S1-nya bernilai 0, maka harus dikomplementkan. Dikomplement. Jadi misalnya di sini S1-nya itu 0, maka nanti ditulisnya S1 aksen atau S1 komplement. Nah, ini
sudah saya tuliskan bahwa fungsi booleannya dari tabel kebenaran ini bisa kita tuliskan Y sama dengan I0 dikalikan S0 tadi saya bilang kalau dia nilainya 0 dikomplemenkan, maka S0 aksen dikali S1 aksen, ditambah I1 dikali S0-nya itu nilainya 1 berarti S0, kemudian S1-nya nilainya 0 berarti S1 aksen, ditambah I2 dikali S0 aksen, ditambah S1, terus ditambah I3 dikali S0 aksen, enggak aksen ya, karena ini 1, maaf. I3 dikali S0 sama S1. Ini adalah fungsi boolean untuk rangkaian multiplexer. Nah, kemudian bisa kita gambarkan dari persamaan ini. Ini kita bisa identifikasi berarti terdiri dari gerbang apa saja. Ini ada operasi perkalian, maka ada gerbang N. Kemudian ini ada penjumlahan berarti ada gerbang OR. Ada komplement atau aksen berarti ada gerbang NOT. Gitu ya. Gerbang utama pembentuk rangkaian multiplexer. Maka kalau bisa digambarkan seperti ini. Tadi ada N, OR, dan NOT. Coba saya kopikan di sini. Ini D0 ini sebetulnya bisa ditulis juga I0. D1 I1, D2 D2, D2 I2, D3 I3. Ini kan ada not. Ini yang merepresentasikan not. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini kombinasinya ini yang mempengaruhi nilai input mana nantinya yang akan dijadikan data output. Itu ya. Nah, misalnya ini kombinasinya 01. Terus data mana yang akan keluar? 0 S0 sama 1. Tadi kalau S0 dan 1 harusnya I1. Iya enggak? S0 dan 1. Ini masuk, ini 0 masuk ke sini. Terus ini ke sini, ini 1. S0 berubah jadi 1, ini masuk ke sini, ini 1. Kemudian S0 ini 1, ini 0, ini masuk ke sini 0. Berarti yang akan keluar adalah D0. Betul nggak ya? Oh, I1. Ini gitu. Nah, cara kerja multiplexer, pada dasarnya cara kerja multiplexer itu seperti saklar. Dalam hal ini yang dimaksud saklarnya adalah S0, S1, S2 hingga S sekian tergantung berapa jumlah selektornya. Pemberian sinyal pada S menyebabkan data yang diinputkan pada input dipilih untuk disalurkan pada Y. Nah, ini diagram logika untuk 4 jalur multiplexer. S1, S0, data D1 yang terpilih. S1 ini 0, masuk ke sini. Ini 1, kemudian S0-nya ini 1, langsung masuk ke sini, 1, 1, maka D1-nya yang terpilih. 1 kali 1, 1. Yang lainnya nilainya adalah 0, maka D1. Nah, biasanya penggunaan aplikasi multiplexer itu digunakan untuk sistem komunikasi, kemudian ada jaringan telepon, ada hard drive komputer, ada transmisi sistem komputer satelit. Nah, ini contoh IC multiplexer. Pada kedua IC multiplexer terdapat pin strop yang berfungsi mengaktifkan piranti tersebut. Oleh karena jenisnya active low, dia akan bekerja saat tidak ada tegangan atau tidak
diberi tegangan, maka untuk mengaktifkan multiplexer, pin strobe diberi sinyal rendah atau 0. Nah, IC multiplexer di pasaran itu kalau kalian cari, biasanya jenisnya ada 74151. Bentuknya seperti ini ya, IC digital. Ini kodenya di SN74LS151 ini. Nah, ini ada datasheet dari IC digital ini, nanti bisa kalian baca. Jadi kalau kalian mau merancang suatu rangkaian, kalian menggunakan IC digital, jangan lupa kalian harus mendownload dulu datasheet atau minimal kalian membaca. Karena kaki-kaki pada IC digital ini memiliki fungsi masing-masing. Misalnya, kaki 1, 2, 3, 4 itu digunakan sebagai input, 5, 6 output, 7 itu strobe, 8 itu ground, 16 itu VCC. Nah, penentuan kakinya ini 1, 2, 3, dan 4 dilihat dari mana? Biasanya pada IC digital ada tanda cekung seperti ini dan titik seperti ini. Nah, titik ini atau ada cekungan kayak gini. Berarti ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, dan seterusnya. Itu. Nah, jangan sampai salah ya nanti beli IC-nya. Kemudian demultiplexer. Nah, demultiplexer ini adalah kebalikan dari rangkaian multiplexer. Demultiplexer ini yang disalurkan adalah yang lebih banyak adalah outputnya. Jadi rangkaian logika yang berfungsi menyalurkan data yang ada pada input ke salah satu dari beberapa output dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Perangkat yang melakukan proses demultiplexing disebut receiver. Kemudian jumlah output demux 2 pangkat n. Ini harusnya, maaf, ini bukan 2n gini ya. N-nya tuh di atas ini. Kenapa N-nya di bawah? 2 pangkat n dengan n adalah jumlah bit sinyal pemilih. Ini gambarnya seperti ini. Prinsipnya tuh kebalikannya dari multiplexer. Ini cara kerja demultiplexer. Nanti coba dipahami. Ketika D-nya 1, maka inputan mana yang akan keluar. Jadi misalnya ini D-nya S-nya ini 0, S1-nya ini 1, maka coba cek. Ini 0. 0 masuk ke sini, berubah menjadi 1. Berarti nanti mana? Ini coba dikerjakan ya, tabel kebenarannya. Harusnya ini 1, 1, 1, 1. Ini nanti dilihat mana yang bernilai 1. Harusnya ini nilainya 1, 1, 1, 1 berpola seperti itu. Nanti coba dibuktikan sendiri. Nah, penggunaan aplikasi Demux itu biasanya untuk sistem komunikasi atau untuk arithmetic logic unit. Ini biasanya pada komputer digunakan untuk melakukan perhitungan, seperti adder, subtraktor, seperti itu. Nah, contoh aplikasi rangkaian demultiplexer itu ada gambarnya seperti ini, ada komputer. Nah, selektornya itu, Demux-nya itu yang akan menentukan. Biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu, ini akan memberikan perintah mana nih, mau printer, mau fax, atau mau yang mana dulu yang keluar. Gambarnya seperti itu. Nah, contoh IC demultiplexer itu jenisnya 74138. Nah, ini simbol dan pin-nya ada seperti ini. ABC ini biasanya ini untuk input. Kemudian ini untuk output. 456, maaf, Y0 sampai Y7 ini untuk output. Ini ada ground, ini ada VCC. Ini gambarnya seperti ini. Jadi harus bisa membedakan ya multi dan demux jenis IC digitalnya. Oke, selesai. Seperti itu. Jadi nanti sebetulnya materi multiplexer dan demultiplexer banyak sekali yang sudah mengupload video. Coba nanti googling atau coba nanti nonton di YouTube apa yang dimaksud multiplexer dan demultiplexer. Kalau dirasa perlu memahami lebih lanjut, banyak literaturnya di YouTube. Jadi silahkan kalian nanti cari literatur tersendiri. Dari saya cukup sekian. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.